Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukron lillah wa nusalli wa nusallim ala lillah amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala MTs Muhammadiyah Wangon, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf karyawan MTs Muhammadiyah Wangon, yang saya hormati seluruh Bapak Ibu wali siswa MTs Muhammadiyah Wangon, dan siswa-siswi MTs Muhammadiyah Wangon yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya kepada kita semua. Bersama-sama kita manfaatkan amaliyah Ramadan dari menit ke menit, dari jam, hari ke hari, sehingga amaliyah Ramadan kita lebih berkualitas dan lebih bermakna. Sehingga insya Allah punya pengaruh baik untuk kesehatan jiwa, akhlak, juga untuk kesehatan lahir atau kesehatan jasmania. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 200, ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wassabiru al-ayah. Saya ambil kutipan kesempatan sore ini adalah tentang sabar. Ya ayyuhallazina amanu sabiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Wassabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu. Dalam awal ayat surat Ali Imran 200 ini, Allah memberikan peringatan kepada kita tidak hanya cukup sabar, tetapi kuatkan kesabaranmu, berarti sabar yang berlipat, lebih-lebih dalam beribadah puasa Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Asyamu nisfu sabri." Puasa itu setengah dari latihan kesabaran. Sabar dalam menaati perintah dan sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Para ulama membagi sabar itu ada 5. Yang pertama, as-sabru indal musibah. Sabar tatkala menerima musibah. Kita sekarang sedang berhadapan dengan wabah COVID-19 Corona. Tidak hanya Indonesia, seluruh dunia. Tidak ada lain, kita adalah sabar, ikhtiar, tawakal, dan doa. Ternyata musibah itu pahit, musibah itu berat. Kita tidak lalu seuzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah, negatif thinking kepada Allah, justru muhasabah kepada diri kita sendiri, mungkin untuk mengurangi dosa kita, kesombongan kita, ketakaburan kita. Oleh karena itu, as-sabru indal musibah, sabar tatkala menerima musibah. Insya Allah dengan ibadah puasa Ramadan, kita dilatih untuk bersabar dan bersabar, karena sabar tatkala menerima musibah itu termasuk pahit tetapi manis dan nikmat. Yang kedua, as-sabru indal ibadah. As-sabru fil ibadah, sabar dalam beribadah. Ibadah itu memerlukan kesabaran, apalagi amaliyah Ramadan. Berpuasa itu haruslah dengan kesabaran. Sabar dalam menaati perintah-perintah Allah dan sabar dari meninggalkan larangan-larangan Allah. Sabar dalam mencari amalan-amalan yang bisa menguatkan amaliyah Ramadan, dan sabar meninggalkan dari hal-hal yang bisa merusak dan meruntuhkan amaliyah Ramadan. Maka as-sabru fil ibadah, sabar dalam beribadah. Yang ketiga, as-sabru indal jihad, sabar tatkala berjuang. Berjuang itu sesuai dengan kemampuan, kebiasaan masing-masing. Contoh lain, pegawai, guru-guru berjuang bagaimana bekerja di sekolah dengan baik. Orang tua yang pergi pagi ke pasar mencari nafkah, berjuang untuk keluarganya. Prinsipnya, semua orang mesti punya perjuangan dan dengan sesuai kemampuan.
kebiasaan, dan masing-masing tidak sama. Tetapi yang sama, di mana pedomannya sabar, yaitu orang tua yang sedang mendidik anak, mencari nafkah untuk anak, harus sabar. Para guru dan karyawan dalam bekerja banyak tantangan, harus sabar. Pimpinan, pejabat, siapapun dalam mengelola, memilih sesuatu harus sabar. As-sabru fil jihad, sabar dalam berjuang. Oleh karena itu, janganlah kita mudah putus asa, janganlah kita mudah marah kalau menghadapi sesuatu. Karena perjuangan ternyata butuh kesabaran. Keempat, as-sabru nganil maksiat, sabar dari godaan maksiat. Ternyata maksiat orang modern pun juga alatnya pun sudah dengan modern. Handphone pun tidak punya nilai pahala dan dosa, tergantung pemanfaatannya. Kalau teknologi informatika seperti sekarang ini, kita bisa mengaji online, ini namanya dimanfaatkan untuk beribadah. Tetapi juga tidak sedikit teknologi informatika dimanfaatkan untuk kejahatan dan yang negatif. Oleh karena itu, sabar dari godaan maksiat, lebih-lebih di dalam amaliyah Ramadan, agar ibadah puasa kita bisa diterima oleh Allah. Janganlah kita dikotori dengan hal-hal yang bernuansa maksiat. Yang kelima dan terakhir, as-sabru nganil dunia, sabar dari godaan dunia. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 201, yang insya Allah setiap muslim hafal dan selalu mengamalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, Tuhan kami, anugerahkan atas kami kebahagiaan hidup di dunia, anugerahkan atas kami kebahagiaan hidup di akhirat, dan selamatkan kami dari api neraka. Dunia ini masru'atul akhirah, ladangnya akhirat. Tapi haruslah kita bersabar. Jangan kita yang dikuasai oleh dunia, tapi dunialah yang harus kita kuasai untuk menjadi alat ibadah kita kepada Allah. Oleh karena itu, ada kalimat yang sangat indah sekali. Genggamlah dunia dengan tanganmu, letakkan akhirat di hatimu. Mari kita kuasai dunia bukan untuk kesenangan duniawi saja, tetapi untuk alat kesenangan ukhrawi, yaitu dunia dijadikan alam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semua memerlukan kesabaran. Oleh karena itu, ternyata makna sabar semakin luas. Sabar tatkala menerima musibah, sabar dalam beribadah, sabar dalam berjuang, sabar dari godaan maksiat, dan sabar dari godaan dunia. Orang-orang yang bisa bersabar akan dirahmati oleh Allah. Dinyatakan innallaha ma'asyabirin, Allah menyertai orang-orang yang bersabar. Dan pendidikan sabar salah satunya adalah berpuasa Ramadan. Mudah-mudahan amaliyah Ramadan semakin menguatkan kita dalam kesabaran dalam berbagai aspek, yang salah satu intinya kesabaran itu adalah membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.